Kayaknya di Bali aja deh. Kalau di Banyuwangi nanti aku ngekos lagi ya. Dosen sempat nangis ya saat penampilan itu. Iya, terharu banget pokoknya, sangat berkesan. Kemarin berpuisi ya Mbak ya? Berkata-kata. Bisa dijelaskan Pilmapres ini apa sih Mbak? Oke, jadi kebetulan di Stikes Banyuwangi sepertinya belum pada marak ya Pilmapres ya. Aku Jadi juga mungkin belum tahu ini. yang booming di sini tuh PKM, Program Kreativitas Mahasiswa Iya, mungkin ya. betul, Nah, betul. jadi Pilmapres itu adalah negeri maupun swasta itu hanya bisa mengirimkan satu mahasiswa saja. Walaupun kampus UGM tuh yang besar banget, Iya. itu dia cuman hanya bisa mengirimkan satu mahasiswa. Karena kalau nggak sibuk tuh nggak enak gitu loh. Makanya kalau memang sampai emosi banget, pastinya jangan lupa kita pastinya ibadah ya. Pertama sekali aku pikirkan adalah dari orang tua, karena kan kayak mikirnya orang tua di rumah tuh udah capek banget cari uang gitu. Masa aku di sini leha-leha. Teman-teman juga masih Iya. kontak-kontakan juga. Iya. Soalnya kan biasanya kalau udah lulus tuh udah lupa gitu. Kebetulan si ciwi-ciwi di kelas itu sangat erat-erat sekali. Sudah Iya, kompeten. Ukomnya. Mm-mm. Dan lulus semua ya Mbak ya? Ya kemarin? alhamdulillah tahun ini kan kompeten 100%, semua 100% dari alhamdulillah. TLM. Mungkin bisa break sebentar ya Mbak keringetnya. Iya. Capek sekali ya sebenarnya. Ada tisu tuh. Ada kok. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi di podcast DCM bersama saya Rana Cipujulestari yang akan menjadi host podcast pada kali ini. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang kisah angkatan pertama TLM yang berhasil lolos Pilmapres. Penasaran dengan narasumber yang akan kita undang? Berikut dengan kisah-kisahnya. Jangan kemana-mana, simak terus dan oke, langsung aja ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya ini. Oh iya. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang dan yang mana di depan saya ini telah hadir seorang mahasiswi yang luar biasa dari Stikes Banyuwangi. Seperti kata pepatah, Kak, tak kenal maka tak sayang. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Fisabila. Di sini saya mahasiswa dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik yang baru saja lulus ya. Itu sih. Kemudian kulat-kulat selama ini Ha-ha. Mbak ini kok aktif sekali ya mengikuti kegiatan kayak ormawa di luar kampus. Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Mungkin menyibukkan diri gitu kali ya. Kesibukannya mungkin di rumah ya, bantu orang tua usaha. Kebetulan orang tua ada usaha gitu ya. Terus selain itu ya belajar sama adik. Terus ya mencari info-info loker, ceritanya begitu. Di Banyuwangi sini orang tuanya. Orang tua di Bali. Oh, di Bali. Iya. Jadi kemarin sempat pulang ke Bali. Iya, pulang ke Bali. Terus Mbak ini kan berkuliah di Stikes Banyuwangi nih dan juga masuk di prodi TLM. Mungkin bisa diceritakan alasannya mengapa kok memilih berkuliah di Stikes Banyuwangi dan memilih prodi TLM? Kan Mbak ini berasalnya dari Bali nih. Ya, untuk tahu sendiri ya dari prodi D4 TLM ini awalnya sih direkomendasikan sama keluarga. Kebetulan keluarga ada yang jadi nakes gitu. Jadi apalagi kemarin kan pandemi tuh lagi booming banget seorang ATLM kan. Nah, jadi dari situ tertarik nih ke profesi TLM kayak Jadi gitu. Mbak ini termasuk angkatan COVID juga ya? Betul. Jadi maba dulu itu kita itu kan online gitu. Jadi nggak ke kampus. Zoom gitu. Mbak ini kan kemarin sudah UKOM, sudah skripsian, OSC juga sampai PKL. Kesibukan yang setelah dinyatakan lulus nih apakah setelah ini akan langsung kerja atau gimana Mbak? Kesibukannya mungkin lagi mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan buat ngelamar kerja gitu kali ya. Buat SKL, terus CV, kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu saat Ini ini. berminatnya kerja di mana Mbak? Di Bali atau di Banyuwangi? Kayaknya di Bali aja deh. Kalau di Banyuwangi nanti aku ngekos lagi ya. Bareng keluarga berarti ya Mbak ya? Iya. Berarti yang masuknya itu di jurusan TLM juga ya Mbak ya? Iya, minatnya sih gitu. Udah ada gambaran di mana tempat kerjanya Mbak? Mungkin ada beberapa rumah sakit jadi opsi ya, nanti doain aja ya rezeki Amin. gitu ya. Sama teman-teman berarti ya Mbak ya? Sendiri dong. sendiri, Teman-teman kan sendiri. lumayan pada asli Banyuwangi semua. Aku kan di Banyuwangi sendiri. Iya.
Terus bisa diceritakan sedikit Mbak bagaimana kesan-kesan atau sensasi setelah lulus ini bukan banyak berkorban, maksudnya setelah perjuangan yang luar biasa kemarin, nangis-nangis pasti ini. Iya, jadi setelah dinyatakan lulus mungkin ya itu rasanya seneng banget, terharu, orang tua capeknya tuh sedikit terbayar gitu ya. Kayak ya rasanya tuh haru, sedih karena harus berpisah sama teman-teman ya. Tapi di balik itu ya senang juga ternyata sudah menyandang gelar. Kayak gitu sih. Kemarin lihat snapnya yang yudisium itu ya sama dosen-dosen, sempat nangis ya saat penampilan itu. Iya, terharu banget pokoknya, sangat berkesan. Kemarin berpuisi ya Mbak ya? Berkata-kata. Saya lihat tuh ada yang sambil megang gitar juga ya, Mas Tio. Oke, next pertanyaan ya Mbak ya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam tentang tema kita kali ini tentang lupa saya. Agak gugup ini ya pertama kali jadi host ini. Iya. Tentang Pilmapres. Kemarin ini sempat ada ini ya Mbak ya, berita tentang Mbak yang maju ke depan itu untuk menerima penghargaan Pilmapres. Penasaran banget ya aku. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pilmapres ini apa sih Mbak? Oke, jadi kebetulan di Stikes Banyuwangi sepertinya belum pada marak ya Pilmapres ya. Aku Jadi juga mungkin belum tahu ya. yang booming di sini tuh PKM, Program Kreativitas Mahasiswa mungkin ya. betul, Nah, betul. jadi Pilmapres itu adalah singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi, di mana Pilmapres ini diselenggarakan oleh Dikti Pusat kayak gitu. Jadi istilahnya ini seperti ajang kompetisi, tetapi dilaksanakan itu secara individu gitu. Kalau PKM kan kita berregu berkelompok, tapi kalau Pilmapres ini adalah ajang kompetisi yang dilaksanakan secara individu gitu. Siapa saja sih Kak peserta Pilmapres itu? Apakah ada khususon atau hanya orang-orang tertentu ya yang bisa join di Pilmapres ini? Oke, enggak dong. Nah, kalau di Pilmapres ini semua mahasiswa itu berkesempatan sih buat ikut Pilmapres. Nah, cuman memang spesialnya adalah setiap kampus, baik negeri maupun swasta, itu hanya bisa mengirimkan satu mahasiswa saja. Walaupun kampus UGM tuh yang besar banget, itu dia cuma hanya bisa mengirimkan satu mahasiswa dari program sarjana dan satu mahasiswa dari program diploma gitu. Jadi setiap kampus ya hanya 2 orang itu saja begitu. Jadi harus siapapun pilih bisa, satu ya? siapapun bisa gitu. Semua berarti ya? Iya. Gak hanya golongan-golongan khusus gitu Gak ya? ada. Semua punya kesempatan buat ikut Pilmapres. Terus apa saja sih syarat-syarat untuk daftar Pilmapres ini? Syarat ya, oke. Jadi untuk syaratnya mungkin dari pihak Diktinya sendiri ya, diminta ada yang pertama, sebelum kita ikut Pilmapres, kita pastikan dulu punya yang namanya sertifikat. Ya, mungkin maksimal kita bisa punya 10 sertifikat, di mana sertifikat itu terdiri dari sertifikat perlombaan, terus sertifikat kegiatan, habis itu sertifikat organisasi itu bisa kita lampirkan seperti itu. Terus selain sertifikat, kita juga ada yang namanya harus punya produk inovatif. Nah, produk inovatif ini kita buat artikel, terus artikel itu langsung ada produknya. Semisal kayak kita buat produk kue, jajan, atau produk-produk manik-manik lainnya, atau teknologi apa, smartphone atau mungkin seperti itu. Dan juga kita juga ada yang namanya apa ya kemarin ya, saya lupa sebentar, kayak bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga, jadi kita disuruh buat kayak video bahasa Inggris gitu. Nah, nanti videonya itu juga dilampirkan buat sebagai syarat-syarat seleksi gitu. Terkait produk ini apakah ada kesinambungannya dengan PKM yang kemarin itu kan? Betul sekali. Jadi mungkin nih kalian sudah ikut PKM, terus pingin ikut Pilmapres, bisa banget. Tapi mungkin perlu diinovasikan lagi, karena produknya ini nggak boleh produk yang memang sebelumnya sudah dilombakan ya. Jadi harus ori dan murni ya. Gitu. Oke, berarti ini harus aktif banget sebenarnya. Betul. Sertifikatnya ini banyak. Wah, boleh Iya. tahu sertifikat apa aja sih kemarin, Mbak? Kemarin tuh ya sertifikat kebetulan kan aktif di himpunan mahasiswa di Prodi D4 LM. Terus kemarin juga aku kebetulan jadi anggota di IMATELKI, Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Nah, itu bisa dilampirkan. Terus sempat lomba bahasa Inggris juga.
Apa ya, selain itu kayak jadi moderator webinar, terus kegiatan-kegiatan panitia di kampus seperti itu. Masya Allah, keren sekali ya Mbak ya. Boleh diceritakan bagaimana alurnya ini, seleksinya itu apakah ada sesi wawancara atau tes tulis begitu? Oke, untuk seleksinya sendiri kemarin tuh ya, pengalaman saya itu sangat menegangkan banget karena di Stikes kebetulan ya agak sedikit mendadak gitu ya. Jadi persiapannya itu sangat super luar biasa effortnya gitu ya. Untuk persiapannya sih ya tadi kan sertifikat, kita mengumpulkan sertifikat, terus kita membuat artikel ilmiah yang produknya tadi, terus membuat video bahasa Inggris tentang tema yang sudah ditentukan oleh pihak sana. Nah setelah itu kita upload. Nah nanti setelah diupload itu akan ada pengumuman lolos seleksi administrasi gitu. Nanti apabila dinyatakan lolos administrasinya, akan ada tahap selanjutnya yaitu sebagai finalis. Nah nanti akan diseleksi di wilayah dulu, di wilayah Jawa Timur. Kita kan ada di LL Dikti 7 ya, Jawa Timurnya. Kita diseleksi di Jawa Timur dulu. Nanti yang sebagai finalis itu kita akan diundang nih sama pihak pemerintah di situ. Nah kita di situ enak banget pokoknya, ketemu teman-teman yang luar biasa banget di sana. Terus kita ada presentasi di sana, presentasi tentang produk kita, tentang kelebihan-kelebihan kita itu apa, kayak gitu. Setelah itu diberi penilaian. Nah nanti setelah presentasi selesai, barulah kayak dicari mungkin 6 besar kayak gitu yang akan dikirim buat presentasi lagi nih, bersaing dengan teman-teman yang dari seluruh Indonesia kayak gitu. Nah nanti barulah sekali, Mbak, ya? Iya ditentukan juaranya kayak gitu. Panjang ya. Panjang sekali. Iya. Banyak berarti alurnya ya Mbak Iya, ya? lumayan banyak, lumayan. Saya masih penasaran nih, kok Mbak ini ada keinginan untuk menyalonkan diri dalam Pilmapres tuh apa sih Mbak? Iya. Mungkin awalnya nggak menyalonkan ya. Jadi ceritanya itu kebetulan saya ya aktif di ikut suka kegiatan sih, suka kegiatan karena kalau nggak sibuk tuh nggak enak gitu loh. Jadi tuh Aneh ya, Mbak? iya suka sibuk gitu ceritanya. Jadi kan punya banyak sertifikat kayak gitu. Terus direkomendasikan nih sama dosen prodi gitu buat daftar, coba-coba aja gitu. Akhirnya dan nyoba daftar dan kok kebetulan ya lolos gitu. Akhirnya ya dari situ awalnya tuh nggak tahu Pilmapres ini apa sih gitu loh. Soalnya kan sebelumnya dari kita nggak punya cutting ya, Iya, terutama betul, TLM ya. Angkatan Itu, pertama ya Mbak? betul itu, jadi ya cari-cari info sendiri. Oh ternyata Pilmapres tuh ini kayak gitu. Akhirnya setelah tahu akhirnya dinyatakan lolos, itu poin seneng banget, kayak nggak nyangka, gemeteran. Akhirnya ya dicoba aja dan ternyata setelah ketemu teman-teman yang luar biasa di sana tuh ya sangat bikin seneng sih, kayak pengalaman luar biasa gitu pokoknya, ketemu orang-orang Nambah hebat. pengalaman ya, Iya. Mbak ya? Luar biasa banget. Berarti kemarin tuh perasaan gimana sih? Deg-degan gitu Iya, ya, Mbak? Seneng deg-degan banget dong tapi maksudnya. Pas maju ke depan itu. iya, campur aduk pokoknya. Dari teman-teman sendiri gimana reaksinya pas denger gitu? Kebetulan teman-teman support banget Udah gitu. tahu berarti ya, Mbak, Iya, ya? sangat support. Alhamdulillah, berarti teman-temannya baik semua ya Mbak ya? Iya, Angkatannya baik-baik berapa semua. Mbak? Kebetulan ada 12 anak ya. 12. Kemarin awal masuk itu 13 ya Mbak ya? Iya, awal masuk kita ada 13 orang ya. Mungkin karena takdir ya memisahkan kita. Jadi telah berpulang terlebih dahulu Alhamdulillah gitu, satu orang. masih 12 Iya. itu. Dan saya lihat juga akrab banget, persaudaraannya juga Iya. sama adik tingkat selanjutnya pun begitu. Iya, kebetulan angkatan kita Kumpul-kumpul yang bareng. pertama itu solid ya, asik, dan kekeluargaannya itu erat banget gitu. Kemudian cerita sedikit dong perjalanan tentang bagaimana caranya kok bisa sampai lolos. Mungkin ada tips dan trik khusus gitu yang mungkin bisa kita petik gitu ya dari sini. Oke, mungkin tips dan triksnya apa ya? Gini deh, sebagai seorang mahasiswa kan kesempatan gak datang 2 kali nih. Betul. Kalau bisa mulai dari awal-awal nih, mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kan aku dulu mikirnya ikut aja deh kegiatan daripada nggak sibuk gitu kan ya. Ternyata kesibukan yang kita ambil itu, oh ternyata bisa loh digunakan buat daftar Pilmapres, sertifikatnya kayak gitu. Jadi banyak-banyak ikut kegiatan yang positif, terus organisasi. Karena itu memang ternyata setelah aku lulus gitu yang ngerasa penting banget ikut kegiatan kayak gitu. Karena kita bisa melatih public speaking kita, terus juga bisa menambah relasi kayak gitu.
Ini kok bisa sih Mbak? Gimana sih caranya kok bisa meluangkan waktunya, terus juga membagi waktunya ini antara perkuliahan dengan full ya? Saya lihat ini full sekali kegiatannya. Iya, untuk membagi waktunya sendiri sebenarnya gampang ya, karena kan kegiatan non akademik gitu biasanya dilaksanakan tuh di luar jam 3 ya, kan kita kuliah mulai jam 8 sampai jam 3. Saya lihat itu ada yang sampai malam ngelabnya ya Mbak. Iya, itu mungkin kebetulan aja ya. Kita kan ATLM suka ngelab-ngelab Iya. gitu ya. Jadi mungkin untuk bagi waktunya ya kita harus prioritaskan yang lebih utama dulu. Kita kan tahu tugas kita adalah kuliah ya. Iya, betul. Jadi kita mengutamakan kuliahnya dulu, terus ngerjain tugas-tugasnya dulu. Nah, nanti ketika tugas itu selesai barulah aku tuh biasanya baru ngambil kerjaan yang memang harus dikerjakan di luar non akademik itu tadi. Tapi kayak kita tuh punya list-listan gitu loh, not yang hari ini tuh harus ini selesai, harus punya target juga kayak gitu, harus selesai, ini harus selesai. Yang urgent Ya betul, kayak kita juga melihat prioritas yang mana sih yang paling butuh kita gitu. Nah nanti kita bisa pilih dari situ manajemennya. Pasti banyak sekali kendala atau kesulitannya ya Mbak ya. Apakah dalam proses pencalonan Pilmapres ini mengganggu aktivitas belajarnya mungkin begitu? Apakah ada Mbak kesulitan-kesulitan yang dialami? Kalau kesulitan mungkin apa ya kesulitannya terkadang tantangan sendiri kayak memunculkan ide-ide baru, terus kayak belajar bisa ngomong di muka umum dan kan bakal ketemu orang yang belum pernah kita hadapi gitu ya, kadang grogi, overthinking, stres nggak karuan. Itu sih kendalanya, karena aku tuh orangnya suka overthinking gitu loh. Itu sih. Kalau yang lain-lain ya bisa sih, bisa bagi waktu ya. Alhamdulillah nggak ada kendala yang memang sangat berpengaruh gitu, nggak ada. Mungkin bisa break sebentar ya Mbak keringatnya. Iya. Capek sekali ya sepertinya. Ada tisu tuh. Ada kok. Iya, tisu. Iya, Kenapa ya Pak? keringetan ya. Gugup sekali kayaknya. Menurut pendapat Mbak ini ya mengenai tantangan atau kendala yang sebelumnya udah disebutin tadi itu, selama menjadi seorang mahasiswa, terutama yang mahasiswa aktif ya, nggak kupu-kupu gitu Mbak. Apalagi yang udah mengajukan diri lah anggapannya, udah lolos lah Pilmapres. Salah satunya adalah rasa capek dan jenuh. Itu bagaimana sih Mbak cara mengatasinya itu? Oke, mungkin kalau mengatasi rasa jenuh, capek kali ya. Kebetulan aku tuh orangnya suka makan ya. Jadi kadang kalau aku capek, nggak mood, aku pasti larinya ke makan. Jadi kita kayak makan makanan kesukaan kita, terus habis itu pergi jalan-jalan entah ke pantai, muter-muter naik motor gak jelas, kayak gitu sih kalau aku. Sendiri ya Mbak? Ya kadang sendiri gitu, karena di jalan tuh kayak kita bisa melihat suasana angin, suasana hal baru kayak gitu-gitu tuh asik pokoknya deh. Seperti itu sih biasanya. Mungkin hal-hal lainnya Mbak selain makan dan healing gitu? Apa Untuk ya? mengatasi kayak mungkin emosinya yang nggak stabil atau gimana Oke. gitu. Mungkin kalau memang sampai emosi banget, pastinya jangan lupa kita pastinya ibadah ya. Ya, jadi di selain kita healing, keluar, kadang kalau memang suntuk banget kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, berhadap kepada ya begitu, berdoa, minta petunjuk, ya Allah, aku harus apa ya Allah, kayak gitu sih. Semangat sekali ya Mbak ya. Kemudian yang menjadi motivasi kok Mbak bisa terus semangat gitu untuk memunculkan rasa semangat ini gimana gitu Mbak? Oke. Kalau semangat ini pastinya yang pertama sekali aku pikirkan adalah dari orang tua. Karena kan kayak mikirnya orang tua di rumah tuh udah capek banget cari uang gitu. Masa aku di sini leha-leha gitu. Jadi kayak aku pengen bisa bahagiain mereka. Entah mungkin bukan dari cara finansial, mungkin dengan cara yang lain seperti itu sih. Tetap ingat anak orang berbakti tua. ya, Mbak, ya? Iya, harus itu. Kemudian orang tua itu reaksinya gimana Mbak saat tahu lolos Pilmapres ini? Senang. Oh ternyata anakku bisa ya. Langsung katanya telepon gitu. itu, langsung telepon saat itu. Ibu aku lolos gitu. Ya senang, beliau senang, mensupport, mendoakan pastinya. Yang menjadi apa ya? Menurut Mbak nih terkait prestasi IPK, pasti kan Mbak juga harus tetap jalan nih Iya. untuk akademisnya. Kemudian
menurut pendapat Mbak nih, Mm-mm. apakah prestasi IPK-nya tinggi itu penting ya Mbak ya? Dan bagaimana cara menyeimbangkannya dengan kegiatan-kegiatan di Yang luar lain. itu? Oke, berbicara terkait IPK, sebenarnya mungkin ada di lain sisi orang-orang yang bilang IPK nggak penting gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, IPK itu penting banget karena kan kita kuliah gitu ya. Orang yang ditanyakan pasti IPK-mu berapa gitu kan. Jadi IPK tuh kayak seolah gambaran selama kita pendidikan gitu. Masa kita mau jawab IPK aku kecil gitu kan kayak menggambarkan kita, ini nggak serius ini kuliahnya kayak gitu sih. Menurutku IPK penting banget karena di tempat kerja pun beberapa tempat kerja pastinya itu ada kayak seperti syarat minimal IPK sekian, minimal IPK sekian. Jadi menurutku penting banget kayak gitu. Namun selain IPK penting, tapi kita juga harus punya soft skill, punya keahlian yang lain yang bisa mendukung seperti ikut kegiatan tadi karena itu bisa melatih kita buat bisa public speaking dan lain sebagainya, itu sangat mendukung sekali gitu. Kulihat Mbak ini luar biasa sekali, maksudnya IPK-nya tinggi, Alhamdulillah. kemudian juga ormawanya juga lancar terus gitu ya. Terus apa ya, kayak Masya Allah pingin saya tiru Bisa, gitu ya. kamu pasti bisa kok. Soalnya saya ini juga bingung cara bagi waktunya begitu. Kemudian juga ya sama teman-teman juga pastinya bingung gimana sih kok bisa aktif terus gitu. Padahal IPK-nya juga tetap bagus begitu, mempertahankannya itu seperti apa begitu. Intinya adalah kita harus seimbang. Pokoknya kalau pembelajaran jalan, kita organisasi juga harus jalan. Sebenarnya semua akan bisa karena terbiasa mungkin ya. Ya awal-awal sih aku sempet bingung ya karena aduh harus kuliah terus ternyata jam 2 ada rapat, ada gini, ada gitu. Mendadak, gitu. Ya kita mau nggak mau harus bisa. Jadi harus bisa meluangkan waktu dan harus intinya misalkan bingung gitu ya. Intinya kita harus bisa memilah mana tempat yang paling membutuhkan kita kayak gitu. Kalau memang misal kita ikut banyak organisasi gitu ya. Kadang kan rapatnya bareng, bentrok, dan mata kuliah bentrok. Jadi ya utamanya kita harus mengutamakan mata kuliah dulu. Terus kalau di organisasi kita juga harus lihat kita sebagai apa sih di organisasi A, di organisasi B kita sebagai apa, yang mana sih yang paling membutuhkan kita. Kita harus bisa di situ, milih dari itu. Jadi nanti di situ kita juga berusaha problem solving gitu, iya, memecahkan masalah, ya. Dari situ kita pasti akan belajar, oh aku harus begini, seperti itu sih menurutku. Membicarakan Ormawa ini, benefit yang Mbak dapatkan selama ini tuh apa aja sih Mbak? Bisa disebutkannya Mbak ya? Benefit banyak dong. Apa aja tuh? Benefit yang pertama pastinya kita lebih banyak kenal sama orang ya kan. Relasi kita tuh makin luas dan kita butuh apa-apa tuh gampang gitu. Terus kedua pastinya ilmu yang memang nggak didapatkan di ruang kelas kayak gitu. Cara kita berbicara di muka umum itu kan gak diajarkan gitu kan ya, tapi dengan sendirinya kita dengan ikut Ormawa, ikut kegiatan di luar itu kita akan terlatih dengan sendirinya kayak gitu sih menurutku. Kalau benefit saat ikut Pilmapres apa aja Mbak? Saat ikut Pilmapres benefitnya enak sih, tidur di hotel, makan di hotel, dibiayai sama pemerintah ya kan, kapan lagi gitu sih. Terus lebih dikenal lagi sama iya, lebih dikenal dan kita bisa jalan-jalan gratis, dibiayai sama kampus juga, dikasih sangu juga sama kampus gitu. Jadi enak banget. Ada sertifnya ya Mbak ya? Ada dong, sertifikasinya ada. Ini berarti skalanya ini besar sekali kemarin ya Mbak ya? Ya, besar nasional banget. Iya, cuman memang belum rezeki kali ya, cuman bisa jadi finalis di DPW Jawa Timur aja gitu. LL Dikti 7 maksudnya, LL Dikti 7. Kalau boleh tahu itu yang dihadapi saat itu kok sampai nggak lolos tuh apa ya Mbak? Mungkin yang dihadapi kan gini ya, kemarin pengalamanku itu ternyata presentasinya itu adalah menggunakan bahasa Inggris full gitu. Nah, dari pihak sini itu kita tidak mendapatkan informasi itu gitu. Setelah presentasi itu kok jurinya itu tanya jawabnya pakai bahasa Inggris. Please bahasa Inggris gitu ternyata. Nah, itu kita kekurangan informasi sih itu, dan ternyata yang memang
finalis-finalis yang lolos pada saat itu adalah memang pada saat presentasi itu full 100% menggunakan bahasa Inggris, dan aku kemarin pakai bahasa Indonesia, aku nggak tahu gitu. Jadi Mungkin saat ditanya ngeliat kemarin kelemahannya di situ sih. Iya. bahasa Inggris itu ya Mbak ya. Iya. Berarti emang harus balance semuanya ya Mbak ya. Betul sekali. Kan kebetulan di Stikes Banyuwangi ada itu nggak sih? Mabanya ada PIBA, pelatihan bahasa Inggris kan dari pusat bahasa. Gak cuma bahasa itu. Inggris Mbak, saya tahunya tuh ada bahasa Arab, bahasa Oh, Mandarin. sekarang nambah ya? Ada banyak Wow, sekali. keren sekali Keren ya, Stikes keren ya. ya. Mm-mm. Kemudian masa mau langsung pindah, ini bingung ya Mbak ya mau ngomongin. Iya. Ini kan sudah lulus ya Mbak ya di angkatan pertama ini. Setelah ini apakah langsung pulang ke Bali atau jalan-jalan dulu gitu, healing-healing sama teman-teman, menghabiskan waktu gitu? Iya, dua-duanya jalan mungkin ya. Kadang pulang, kadang menghabiskan waktu bersama teman-teman, kita nongkrong, terus kayak mencoba tempat-tempat baru yang ada di Banyuwangi kayak gitu, terus mengabadikan momen. Terus kalau di rumah ya persiapan buat menuju ke tempat kerja, menuju hal yang lebih serius. Deg-degan nggak sih Mbak? Deg-degan, pastinya deg-degan. Tapi tetap lanjut ya Mbak ya, sama teman-teman juga masih Iya. kontak-kontakan juga. Iya. Soalnya kan biasanya kalau udah lulus tuh udah lupa gitu. Kebetulan si ciwi-ciwi di kelas itu sangat erat-erat sekali. Mungkin bisa sesekali ikut. Pernah ada yang ke rumahnya Mbak mungkin Pernah mengunjungi di Bali? dong, ya. Jadi teman-teman kadang tuh kalau aku pulang, mereka ikut di rumah. Jadi aku ajak keliling-keliling di Bali, gitu. Pengen tahu Pantai suasana. gitu. Iya, kita Mungkin ke ada bule pantai. nyangkut gitu ya Mbak ya. Bule Pak Le. Iya. Mungkin boleh diceritakan apa saja suka dukanya sebagai angkatan pertama dari Prodi T4LM yang sebelumnya kemarin kan baru lahir lah ya anggapannya. Oke, suka dukanya mungkin di awal-awal tuh kita ya agak shock, kaget. Kok gini gitu kan? Ternyata kayak merintis itu ya kaget gitu. Terus kita ya ikut berkecimpung di acara akreditasi kampus, kita dimintain tolong buat begini begitu, ya kadang ya capek tapi kita senang gitu bisa terlibat gitu, bantu-bantu dosen sampai lembur sampai jam 9 malam kita di kampus buat berkas-berkas buat akreditasi itu kita bantu-bantu. Terus senangnya adalah ketika sekarang tuh ngelihat Prodi D4LM ini sudah maju sangat pesat banget. Itu kayak kita sebagai angkatan pertama tuh seneng gitu. Yang dulunya alat-alat di laboratorium gak ada, dan sekarang tuh alat-alat sudah pada ada gitu. Walaupun kita belum sempet nyoba semuanya keburu lulus ya itu, tapi kita ikut Nyusul senang. setelah ini nyoba. Itu sih mungkin suka dukanya. Terus kemarin itu saya lihat juga banyak mbak-mbak yang baru menyusul untuk praktikum itu barengan sama angkatan saya. Berarti itu juga suka dukanya ya, Iya angkatan betul. pertama itu ya. Iya, kadang kita tuh mau praktikum dulu ya. Alatnya belum datang gitu. Jadi kita praktikumnya itu Bahannya belakangan. Jadi berkeluh Tapi kesah di alhamdulillah sini ya. sudah terlaksana ya. Kita sudah praktikum kok, sudah Alhamdulillah, terlaksana. Udah UC kan Iya, kemarin. sudah kompeten. Iya, kompeten. Ukomnya. Dan lulus semua ya Mbak ya? Ya kemarin? alhamdulillah tahun ini kan kompeten 100%, semua 100% dari TLM. Luar biasa Bangga, banget bangga perjuangannya sekali. Ukom itu. Gimana pas pengerjaan ukomnya kemarin? Soal Ukomnya sebenarnya tuh apa yang kita pelajari itu di luar ekspektasi gitu. Kita tuh kayak mikir soalnya tuh bakal sulit banget. Aduh ternyata tuh enggak. Cuman memang soalnya agak membingungkan gitu. Kayak semua jawaban tuh bener gitu loh. Ini jawabannya yang mana ya yang mana. Tapi alhamdulillah terlewati dan kita bisa kompeten semua. Insya Allah keren sekali. Iya. Big applause untuk saya buat mbaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak sudah hadir di podcast kali Iya. ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dicontoh ya sama teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman sebelum berakhir nih, teman-teman boleh banget request topik apa lagi yang ingin dibahas di episode selanjutnya. Silakan tinggalkan komen di bawah.